Ana wong kok yakin nak ramangan mesti lesu pangeran tersinggung. Kata mesti mari pangeran apa? Senajan to mbok alami yo ngono tenan. Mergo pangeran tetap statusnya innahu ala kulli syai'in. Makanya ada cerita kewalian, ini cerita kewalian. Bareng Abdul Qadir latihan jadi wali. Karepe iku kepen lesu 40 dina. Jenenge latihan 3 dina wis lesu. Jenenge apa? Latihan. Lan akhirnya jadi raja wali yo ono sing silae, napa ono napa? Dari kepengen tirakat 40 dina ramangan 3 dina wis lesu. Nah, aku ya setengah hari lesu iki. Abdul Qadir wis dawa pinten 3 dina lesu. Ini walhasil gue sholat orang rakaat tiap lesu sholat. Walhasil lewat keramatnya beliau gue pangeran nguji karena istilahnya ana wong liwat doroti tiga nol ini. Ya Abdul Qadir ini dimakan. Bareng dekne ape mangan. Niku faizan ana rika itu satu surat ditulis. Ya Abdul Qadir makanan itu untuk gizi bagi hamba-hambaku yang lemah. Sing aku ngekek kekuatan lewat mangan. Wa amal aku ya, habaku sing kuat-kuat, sing yakin aku iso ngekek kekuatan tanpa mangan. Iku ora usah mangan. Jadi pakar kalem itu nek ampun-ampun dibuat roti salat meneh waktu. Nah, dene kan sing dadi wali kok. Perkara roti gagal kan emang. Ya pinter lah kan sampe kasir yo pinter. Wes metu 3 dina kok gagal dadi napa? Lah nek dhewe kan setengah dina ya. Ya perwira wali. Wis nak mangan ngentek sego. Lah nek kamane men dadi wali kok wae buka mau ngebedok terus diterusno ramangan. Ini disebut kata misal butuh itu memutus apa? Memutus siang dan apa? Malam. Kalau nak bisa langsung kan hukumnya haram. Baru balik dan cerita. Sehingga Abdul Qadir itu yang penting beliau tetap tertanam bahwa Allah itu tidak butuh syarat untuk uang niku warak itu kudu mesti apa? Senajan itu sing kita alami niku mesti nak ramangan lesu. Nah sampean misalnya tangkrep, ya Gus, nak sing kula alami nak ramangan lesu. Nak wong wedok syahwat, nak roh duit seneng mripati dhewe terus piye? Gampang teori ini tetep wali tapi kedunyaan gampang tak warai. Aku ora iso goblok tenan berarti ini tak warai carane. Ngeten carane. Ya Allah, dibeli kula niku menungso. Nak ramangan mulus. Jadi jenengan membuat saya banyak ketergantungan. Aku tergantung ning gone bojo, ning gone wong wedok, tergantung ning gone makanan, tergantung ning ini itu. Betapa lemahnya saya karena sebab tergantung. Memang zat hakiki yang tidak pernah tergantung itu jenengan. Jadi sebenarnya Allah itu maklumi, tapi kata jenengan itu jangan dibuang. Allah itu maklumi. Karena kalau sampai berteori, wong nak ramangan mesti lesu. Wong artinya makhluk lah. Nah kalau wong artinya makhluk berarti sampai mementahkan teori ini pangeran. Di mana kue sebagai mukmin yakin Allah jenenge malaikat. Di mana kue yakin malaikat tanpa mangan, tanpa ngombe sehat. Malaikat ora tau mangan energen, ora tau mangan vitamin. Ini ngangkat gunung Merapi kuat. Mulane pengen mangkel wong mukmin nak salah. Lha itu iman be malaikat, ya iman nak malaikat kuat, ya iman nak malaikat ramangan ra ngom. Tapi kok darani kuwe dhewe nak ramangan ra ngombe. Ora kuat. Padahal pengenane padha maksud pengenan paham. Jadi goblok temu marani ngono maksud cara pengenan goblok temu iku napa? Paham ya? Dari mereka tak buka ya. Paham ya? Tapi kalau orang langsung mati, jadi gak ada yang ngomong. Kalau orang ngel-ngel uang, ngobat-ngobatan. Paham ya? Jadi artinya apa? Ketika salah akidah ini pada seorang mukmin, Allah lebih tersinggung. Lah iya, wong mukmin ra iman, Allah dikawulat dengan malaikat. Malaikat itu gak mangan gak ngombe, tapi di kekuatan sing super jah. Malaikat bisa ngono kersane sapa? Lah manusa di kelemahan doyan mangan iki yo kersane. Lah maksudnya pangeran, gue itu mangan lah, ya yakin krono rezekine pangeran. Makanya mangan senajan to rutin, tetap kondungo. Ya Allah, karena rezekimu aku bisa makan. Wa ala rizqika aftartu. Tetap disuruh nisbatkan itu, mensandarkan itu neng kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini ini kadang Abdul Qadir ngendikan mogok terus wong sing ra paham dari Abdul Qadir ngalang-alangi Nabi. Sajane di dijaru Abdul Qadir normal, cara padha waline normal. Tapi wong sing anti Abdul Qadir terus mengkritik itu dianggap satu sirik. Aja ngendikane normal, mau ngendikan gini tok. Engko lan apa manajat meskipun tak sering maca nggo manajiban. Saya ulama dadi ora potongan orderan titik niku. Dan tangga saya ora kabeh nak ora bagianku ngoten. Gini loh. Abdul Qadir kalau mau makan, pernah beliau suatu kali ngendikan, saya ini kekasih Allah. Sehingga saking cintanya Allah ke saya ini tidak pernah makan kecuali ada titah dari Tuhan di hak di alikatul. Dan saya tidak pernah minum kecuali ada titah dari Tuhan di hak di alika isyok. Orang untuk menafsirkan, wah suatu kosir koyok nabi-nabi, mau sampai mangannya ngenteni instruksi ke pengiran. Apa ngombe ngenteni ke instruksi?
Kan kan dengan dihaki ali takul, waktu haki ali tak isro. Demi aku pangeran, saya itu mangan. Demi aku pangeran, saya itu ngomong. Terus orang yang anti Syaikhul Qadir nganggep itu satu keangkuhan. Satu kata-kata yang kayak katanya corona. Padahal normal. Uang mukmin biasa lah bayi TK-TK ini. Mesti apa mati dengan dia. Bismika Allahumma ahya wa bismika atas nama engkau aku iso urip, ya atas nama engkau aku iso mati. Kalau urip mangan ya bismika akul, bismillah akul, wa bismillah alif, wa bismillah aku benernya sama semua kan? Atas nama Allah aku iso ngarang kitab, atas nama Allah aku maca buku, atas nama Allah aku iso mangan. Bedane Syaikhul Qadir terus bedane apa kok sampean? Coba sampean gak mlebu teman-teman muni bismillah terus mangan. Apa turu muni bismika ahya bismika. Terus bedanya apa kan normal saja kan? Artinya saat Syaikhul Qadir ngendikan bihaqi ali takul wa bihaqi ali tak israf. Normal napa mboten? Normal kan? Paham ya? Tapi kenapa menjadi polemik kontroversi lah? Wong NOD firman iso jawab. Karena mana kitanya ndak sering urusan ilmiah. Ya tidak semua orang NU tapi rata-rata ngoten iki. Mana kita identik pokoke untuk iwak pitik repot. Sebetulnya mana itu normal saja secara tauhid napa? Lengge to, bihaqi ali kakul wa bihaqi ali ka Islam apa yang enggak normal? Sama dengan anak-anak kecil kalau mau tidur bismillah Allahumma ahya bismillah. Wah. Lah tauhidnya sendiri. Sing dadekne sampean sampean selamat nganti ilayomil. Ya. Terus kula misalnya dia mati, niku ora grogi. Ora usah misalnya gara-gara dia mati terus yo alamnya akhirat, alam yang tidak pernah saya kenal. Terus formatnya kayak apa? Tapi sebenarnya piye? Seakan-akan kamu seorang ilmuwan, seorang analis yang bingung ngadepi akhirat. Saya ini grogi karena belum pernah saya alami. Selama ini yang saya alami kan alam yang saya kenal. Ini pengeran namanya gue blog itu zaman yang kandungannya bohong gue kenal alam itu. Gue baik-baik tak. Malah bohong mangan sambal keluyuran yang gitu itu ya baik-baik. Malah bohong kadang tukaran di bapak bantingi piring gue ya urip. Artinya kita ini beberapa kali pernah di alam yang kita juga gak kenal. Dan gak bisa mengendalikan alam itu. Rupa-rupa ini zaman kue neng jadi mana pangeran ngelema wa it antum ajinnatum fi butuni ummatikum. Mbok yo kuwi leng zaman dadi janin ning kandungane mbokmu. Itu artinya kamu pernah di alam yang kamu jelas-jelas berstatus hidup dan berstatus butuh gizi. Kok baik-baik saja, paham ya? Mana kalau nak ngelepas jenazah sering ngoten. Mun jenengan rasa khawatir bapak jenengan mati kok dipendem. Tuhan punya reputasi ngelola orang dalam kotak. Jadi itu zaman teng napa? Janin. Jangan mati tak biasa, aku itu lama, mati itu tak biasa. Salah yang memang jauh lama, anggap mati itu tak jadi. Oh, betul kan? Biasa. Karena ulama itu logikanya gitu tadi. Makanya saya pernah cerita ngaji di sini, ini ceritanya. Jalaluddin Rumi itu ketika mau meninggal, itu murid-muridnya nangis. Ketika murid-muridnya nangis, Jalaluddin Rumi marah-marah. Kalian ini bodoh sekali. Hari yang saya tunggu malah kamu tangisi. Saya ini menderita sekali karena terpisah sama kekasih. Ini mau ketemu kekasih itu malah kamu tangisi. Bodoh sekali kamu itu. Jadikan kematian itu hari pesta. Akhirnya muridnya do penari. Pertama kali wali mati, muridnya do nari pesta itu cuma Jalaluddin. Jadi fokus patah nata guru ketemu sang kekasih. Sampai saya terkenal nama tarian Jalaluddin. Ini asal usulnya. Padahal sing donari Rumi saiki ape mati ku wedi. Niru narine kok, ora bali wong goblok niru sing gampang kok, paham. Niru narine. Lah ternyata Jalaluddin Rumi begini punya sanad, punya musalsal. Ini ku Rasulullah piyambak sering ngajari doa kita, termasuk Nabi Khidir. Niku termasuk dongane, ya Allah, wa khairu ayyami yauman alqaka. Jadikan hariku paling indah adalah hari saat saya kawan jeneng. Wa khairu ayyami Yauman al-Qawqafi. Hari terindahku adalah hari saat aku ketemu engkau. Tapi sama tidak dinyali. Hari terindah nyekal duit, ketemu kekasih, saya konsol goblok-goblok dulu. Pokoknya selera. Orang ada jadi wali aja, paham ya? Karena seleranya ya, kayak orang awam kan Iban. Artinya kalau amin ya, lonte itu untuk duit ya senang. Wong soleh untuk duit senang, berarti seleranya sah. Tapi nak selera mati, gak ngarah orang nakal di selera mati. Ini makna wong soleh ora ngarah, mungkin aku ben selera enggak sama apa gitu. Oke lah terang. Wong untuk duit seneng, wong soleh seneng, wong dolim.
Wong ketemu kekasih, wong soleh ya seneng, wong dolim. Mana dari Imam Ghazali nak memprovokasi. Ono ulama kok seneng mangan, ono ulama kok bangga di rezeki itu goblok. Tidak ya di rezeki, bebek ya di nopo. Nanti ulama tenan wali tenan sejauh mana rezeki ini gue kekuatan ibadah. Nah sekedar ku berputasi alhamdulillah aku mangan ku lancar tidak, mangane di nopo. Alhamdulillah aku dipuji ujian lancar tidak lu lancar. Ya boten cerita. Nak kowe misal alhamdulillah sehat walafiat gajah lu sehat. Walafiat tenagane luwih ku. Nak pancen ki ulama tenan sejauh mana semua rezeki kok pengiran dadi energi taat, energi ibadah. Mergo itu sing bedakno kuwi ambek kewan, ambek wong dolim. Gue tak luar sedengan, paham? Bisa pulau itu dapat sedengan. Orang bener teman-teman tapi luar apa? Maksudnya paling carok ya. Aturan main ngadepi rezeki pengiran apa? Ya sama roh akan jadi. Kan lumayan. Sebenarnya kenapa tugas ulama apa kan? Itu saja. Jadi jangan sampai kamu bangga pada satu rezeki yang istaraka bikum al-bahaim wal hujjah. Rezeki tenang duit itu uang dolim lah sampai duit kenapa? Ya anak saya panjang soleh tenan sejauh mana untuk duit itu seneng karena ini perangkat kesaleh. Misalnya kalau ada duit sering dulu kitab, panjang keluar rumah saya bisa motor. Nanti saya bisa motor yang buat sudah kau bopo. Nanti saya bisa motor yang sudah kau minimal itu kerja tomak nih dia. Nah kalau masjid itu lah. Kalau ke masjid di duit. Mesti keluar itu mata keluar bermedit jujur. Ngomongnya ada pengiran jujur, mata keluar apa? Medit. Tapi sebagaimana saya medit sama orang lain, saya juga tidak berharap orang lain medit ke saya. Itu adil. Ojo kok dia medit ke orang lain, tapi berharap orang dia lomo mbek dia, itu ngawur nih. Nanti orang dia mau ngekei, tapi berharap orang dia. Sebenarnya medit yang adil itu masih bagus. Ya Allah, saya punya uang 1 juta, dan saya berat sekali kalau ngasihkan orang. Tapi saya juga jujur, orang lain juga berharap nggak perlu ngasih saya. Itu siapa? Kenapa? Itu siapa? Buat kalau kalian. Ini termasuk contoh-contoh tahu. Kami kalau kalian mana? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum. Lan iki terus wali-wali ya nak donga ya man ja'ala amrahu bainal kafi wan nur. Zat sing gawe urusan iku mok bainal kafi napa? Jadi maksudnya lapat kun, lapat apa? Misalnya ini kalau contoh kan dunia itu menurut ukuran-ukuran discovery maupun ukuran kitab-kitab umurnya kan pun jutaan tahun. Jadi itu pernah tidak ada kita, pernah tidak ada kita. Berarti kita ini pernah mengalami ratusan juta tahun yang tidak ada kita tuh baik-baik saja. Kenapa kamu panik ngadepi akhirat alam yang tidak kamu kenal? Misalnya kita mikir. Tapi nak tengah akhirat kan iku lho Gus tawono terus kan iso wae mergo aku belum mlebu neraka. Nah aku apik Gus swarga. Aku di swarga kan neraka. Jadi berarti cek mukmin. Sebenarnya nilai apik. Berarti cek iman mbek swarga mbek. Senajan to pantese mlebu neraka tapi tetep apik. Berarti iman. Pangeran wis seneng saiki cek apik wis iman mbek swarga. Kan gimana tak ijazah ibae nek ape mati sampai susah. Iki biasa mah. Ya bengok-bengok biasa. Waktu ini kita nanti ilmu tua. Karena itu tadi kita ini kalau sholat dilatih. Anut Nabi Ibrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selama ini kita hidup kan baik-baik saja. Kita bisa makan, bisa minum, bisa enjoy, bisa senang, bisa macam-macam. Tuhan yang sama zaman kita hidup, Tuhan yang sama zaman kita di AC. Mulai dari yang ngarang hikam. Ya Allah, selama ini saya hidup itu baik-baik saja. Saya bisa makan, bisa minum, bisa dapat rezeki. Kenapa saya panik menghadapi akhirat? Toh, Tuhannya tetap engkau. Saya pikir perlombaan perilaku engkau tidak rubah drastis. Bagaimana engkau jadi Tuhan yang baik zaman tua tentunya, saya yakinnya, jangan jadi Tuhan yang baik saat saya nemu di akhirat. Nah itu yang ngarang hikam begitu. Dan itu musalsal ila Rasulillah. Ini dawuh kanjeng Nabi. La yamutan ma'ahadukum illa wa huwa yusidu dhanna billah. Jangan sampai kamu itu mati kecuali dalam keadaan pede husnudzon min rahmati. Bilal ya dosa, kabeh sahabat dosa. Tapi nek mati udah enggak. Dan itu yang ditiru Jalaluddin Rumi. Ketika Bilal mau kabundut anak-anak nangis. Wah, anak itu juan-juan duit nangis. Bilal itu suwe-suwe sugih. Suwe napa? Para nangis Bilal takok. Jom pernah apa nangis? Kehilangan jenengan, maksudnya kan sumber dana itu. Itu setiap anak itu dia ya. Ini berdaya bapak. Jadi bilang, mestinya itu senang. Mereka aku itu
seneng ape mati. Ghatan malkal akhibah, kalau ngapal lafadznya persisnya ini. Ghatan malkal akhibah Muhammad dan Wahizbah. Aku nak mati nang kesusu ketemu Kanjeng Nabi, ketemu para sahabat. Aku iki getun rumpu kok suwi. Kanca-kanca aku sudah mati, aku rum mati. Jadi ghatan malkal akhibah Muhammad dan Wahizbah. Aku malah seneng yang mati, yang ketemu Kanjeng Nabi. Lan ketemu bala-bala ini sinten Kanjeng Nabi. Bagian riwayat ghatan malkal akhibah Muhammad dan Wahizbah. Jadi ulama dulu itu kalau mati ya biasa saja. Cuma akhir-akhir ini banyak ajaran yang anggap mati itu panik. Karena malam walek, dosamu wae. Bun buswarga bun rokok tenang ya. Ya, soal bapak itu sering panik ya orang umat kok kiai inilah panik. Nak carane mikir ngono ya panik kabeh. Lah kula alhamdulillah termasuk kiai cara berpikir begitu. Jadi tenang mawon. Gojablek ora tapi luwih apik dibanding panik to. Dia wong terpelajar cenderung relatif tidak panik. Kalau satu psikologi wong terpelajar relatif tidak panik itu identik dengan wong kurang apa? Itu kula lho sampean. Paling enggak detik-detik kematian kita yakin wis kodok dari pengiran. Minimal tidak berontak. Minimal tidak apa? Karena kalau kamu berontak dosane sebetulnya wis ning donya nakal, ape dipateni pengiran pro. Malah itu. Malah ruwet, malah apa? Paling kan kali ini Gusti mau menyerah. Wah, wah ini kegiatan kali ini apa? Menyerah. Itu Mbak Umir itu anakku naminal muslimin. Dan saya diperintahkan, wes nyerah, wes muslim mana ada muslim nyerah. Mana aslam tu buat jihadillah. Maksudnya aku wes nyerah mau kabeh, nunggunya. Mau ngandel dulu. Tak ngawur-ngawuri kulo. Kulo ini jadi ulama. Ilmu ini orang sana ada. Karena kalau kamu mau mati berontak, menjadi sama aja. Malah bisa menjadi. Itu berontak dengan ketentuannya. Lalu kata cerita ini, kalau cerita. Kalau kata cerita, menjadi kita termasuk tentang Musnadu Ahmad. Ini wonten wong atau ngamal apa itu. Orang yang pun rokok, dia namanya wiridan, ya kanan, ya mana, ya kanan, ya mana. Malaikat itu sudah enggak. Wah, itu sudah merokok, itu mengisi pengeran. Kan tuh, pengiran tetap buci sih. Makanya ini rokok salah aku duit, bisa aku akhir. Nah, pengiran tetap apa? Cuma dia bilang, aku ini rokok bergantung nakal, tapi pengiran tetap apa? Memang tetap buci. Malah kan dijunjung tinggi, kan artinya nggak diuntungkan Tuhan, nggak tetap buci apa? Jadi ponan rokok artinya kan nggak diuntungkan apa? Pengiran diceluk. Malaikat, kau laku sing wiridan, kon wiridan di swarga. Yang wiridan di swarga, pengiran diceluk. Pulang, sesuatu sirikan di suarga, tapi itu bisa sama dorong besar, oleh mengendak apa? Neraka, balik nasi apa? Neraka. Ini balik kiri, ini neraka. Barang balik kiri, melengak deh. Lah, takut. Kok neraka nak melengak barang apa? Jadi cerita terkait. Kok melengak barang apa? Ya Allah, saya itu tidak pernah terbesit sekalipun. Setiap engkau memberi rahmat, lalu engkau cabut. Gue butuh mati kepikiran aja. Butuh mati, kepikiran elian. Akhirnya pengiran dia smarto. Itu ditulis Imam Ghazali, Musnadu Ahmad, dengan kita Abu Husnudhani Billah. Kita Abu Husnudhani apa? Mana kanca-kanca pulau itu diri betul. Kejinan ngawur payu pulau sopan rapayu. Wah, itu kagak sudah ke pengiran. Aku ngawur lah dia ke pengiran. Gusti yang desain pulau desain untuk ngawurnya teliti. Pulau nak mati. Lalu sopan makso. Anak sopan kok mari wong salah paham lara sopan malah suudon ya pengiran. Pengiran boleh aturan. Pengiran ra butuh napa? Nyatane gimana dulu? Ngaji berapa juga rujuk dino. Merupakan pengiran boten seneng kawula sing boten napa husnud. Nah carane husnudzan ngoten minimal sampean secara tauhid cukup tak waris. Secara tauhid mata utuh ini kalimatul haqqin 'alaiha nahya. Gusti kula nu ora tau melok-melok blas dalam proses hidup saya ini juga ada pilihan saya. Kalau lahir tahun 70 juga ada pilihan saya. Saya jadi warga Indonesia juga ada pilihan saya. Saya sebangsa dengan Azharuddin juga ada pilihan saya. Paham ya? Tapi takdir kula sebangsa dan senegara. Sudah pilihan saya. Tapi takdir saya dengan dia sedarah dan senegara. Meskipun tidak sememang dia. Tapi nyari mawon. Presiden itu curi itu, jadi presiden enak era taruhan, dikawal gaji tetap itu curi itu, dicoba no sinten, Nazari. Jadi orang Maret, ya enak era taruhan ngopi bersama.
Esok ngopi wis napa? Seneng turun gerti wis seneng. Ini wong Arab sumpah kok blok-blok wong Arab. Wong Arab kok napa? Ngan kula nggih nate marah, kula pengen setahunan nggih marah ora tau susah. Ngani saiki mesti susah. Kok tapi wis marah kok napa? Kalau kula bangun dadi kiai sing ngaji mung siji loro. Ngoten ada kula bangun ngaji wong akeh bener. Mergo mari kaken ketergantungan. Nek ngaji bangun wong akeh, nek ngaji loro kecil. Dewa. Nek ngaji bangun sing ngaji sitra, sebagai Islam, salate madhep ngono yen. Tapi nek bangun iki ya panggonan putra wong ora ngantuk dulu demen gremeng. Jadi nganggo target minimal sing gampang su. Bucu kula sering tersinggung gitu loh. Gusti ora tau ngamuk kula. Aku bayangno dhek iki bojo kok wedok, nek salat madhep ngono. Aku ora tau bayangno bojoku ideal, sopan, nek aku teko buka itu ora tau. Ya nanti niki ngoten. Kalau teko bojo kula turu nggih biasa. Kadang teko nggih jam. Ora buka kesenggak kopi. Nah, turu itu kan ya kopi nggih kopi. Kan teko. Kan jam pira nang kula terus. Kan kula mau urip wae. Ya. Tak buka sih kan kopi. Ora aku seneng wis teko wis urip semua. Aku ora tau bangun bojo nyambut dia kopi kapan takon ngono. Ora tau blas. Kula bangun sampean dari santri kula ora tau kula bangun sampean hormat kula berlebihan mboten. Ya teko iki urip ngaji ngempun. Ya bangun menghormati kula berlebihan. Mengane kula gampang tutur mergo tarife minimal kok napa? Dan itu bagus dalam teori agama napa? Bagus sekali. Sangat-sangat bagus. Bayangno bojo teko disambut, kena teh anget dan digodhog karo batis. Oh, ora gowo hasil tarife ngono. Lan ada hasil ke ya karo mesel liya blok. Jadi orang lanang itu dua kenaifan. Nak ora gowo hasil narip teman-teman yo ora pantes kiri nak. Nah wis juga ra selera dene go bae repot. Tentunya kalau pulang terus diganti. Bareng kami gak sadar sebagai kopi bermacam-macam. Kebetulan buka gitu, kok senang ya. Aku teko roh sampean iki urip wis wonten juga. Karuan. Tapi dulu pertama teng kamar, alhamdulillah bojoku. Wah itu tersinggung tenan bojoku. Karena kan inginnya ya dipuji. Dipuji perkara ning mbok anake kiai, bayu pokoke pengen dipuji. Aku lah hari ini minimal lho. Ya dan alhamdulillah itu bagus sih. Artinya itu menjadi hubungan saya bagus, prospeknya. Sampai sama aku nih gemuk bagus. Tapi sebetulnya itu juga kemarin itu murid bagus. Jika tekor akad juga, alhamdulillah mas, saya utuh. Wah, nah itu jalan itu masya Allah. Makanya saya ketika melarat itu jemput rumah santri. Nanti saat ini dia melarat rumah santri karena tarifnya udah ngomong. Jadi cukup makan, dulu dia cukup makan karena tarifnya mau apa? Udah. Coba misalnya tarif saya. Sarongan BAS yang piro, mobil yang pantas, lunga buat pengawal. Wah, loro. Kenapa? Mungkin apa lunga misalnya. Kesepiri turu, mobilnya ke mana? Ya, lunga misalnya. Nah, saya mulai saya orang apa-apa. Ini kalau warai saja, ini penting sekali. Karena ini supaya tidak meruntuhkan kalimat Taurat. Bahwa Allah itu bisa menggembirakan kita tanpa segala fasilitas itu. Disebut, wa annahu wa adhaka wa abkah, wa annahu wa amata wa wa nahulan tak temne Allah Ta'ala wa Allah itu adhaka zat sing maringi guyu. Wa akalan sing maringi nangis. Allah itu tidak terikat oleh fasilitas untuk uang iso guyu, untuk uang iso nak. Ayo misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu, padha sitok wayu sok ganteng, nggo mobil merisi ning mall. Rumangsane kenikmatan tertinggi kok omah mesra. Luar ning mall sing lanang mulai tertarik untuk jabule, sing wedok mulai tertarik dengan macam riang. Tidak semua yang kamu bayangkan berakhir happy end. Wong bayangno bojone ku ayu menarik. Wes contoh paling gampang ngeten iki sing cabut-cabut iki pacaran. Kowe nek ndek bocah seneng pacar mergo senyume manis nambah wong ramah. Mesti nek dadi bojone pengen kabeh tanggam yo ramah manis sifat. Kabeh wong senyum. Tapi sebaliknya, kowe nek ndek bojo prawane judes, anggere wong ra simpati, nek kowe dadi bojo terus jelas. Mergo plati. Tapi wong ngene iki ora nyenengno. Iki disebut wa asa antak manusia Allah khairul lakum. Wong judes itu gak nyenengno, tapi prospek kanggo rumah tangga. Mergo aman, gak murahan. Wong ramah itu apik, tapi gak prospek. Pangeran nero di sing prospek di sing ora. Kayak kula ini terkenal Kiai Kotok. Kula ini terkenal Kiai Kotok. Karena saya ngaji hanya di Bojonegoro dan di sini terkenal Kiai Kotok. Tapi sampean keduman ngaji itu.
Lah aku belum pidato sering terakhir. Jadi orang itu jangan berpikir begitu. Mana kalau diputus-putus ya teman, kalau kabeh sing ditekir pangeran itu teman. Lu gampang. Putus-putus itu barokah, itu serang orang-orang wanita itu diatem. Kowe ramah, wong nek ramah diramai ra kowe to, ambek tangga ki napa? Ramah. Suatu saat wong rapati bener ki napa? Ramah itu tanpa masa depan, ngono iku tanpa napa? Mulane pangeran nak ngaji ngono iku. Manusia piye ke bodoh, ata anta prawise. Ini kata wong kok kadang sesuatu kamu gak suka, tapi itu baik. Itu bukan marah terus, tapi marah itu gak menarik. Nah gak menarik, orang potensi seling. Itu dia lagi prospek. Orang pintu, tapi harus dikirit ya di rapat ini. Ya tapi nak suwe wong agama, sing utamane kan selamat contoh seling. Prospek sahabat itu buat minimal wong kiai ya ngono. Lah kiai yo dewa-dewa sahabat rapati kiai kan ngono. Kami ngaji ilmu tua, tapi ini tenang, ini bukan tujuan ini tenang. Jadi wa annahu wa ashaka wa abha, wa annahu wa amata wa. Kulo ngrasakno tenang. Misalnya kulo betul mobil, ini contoh yang mudah saja. Ya namanya bawa mobil itu kalau mau turun mau berangkat karena mobil kita sendiri. Tapi resiko bawa mobil, misalnya mobilnya regop 1 juta, kan gak mungkin ditanggung 100.000. Kere, bawa mobil 1 juta, tanggung 100.000 apa? Ya, tapi nak kulo sering minta tentara, nanti undang. Kadang gue mobil malah tangannya itu yang ada, nggak undang. Kamu saya ketahui sudah, lalu dengan Pak Mak juga dua orang ada pirasir, kayak juga ya. Mobilnya bisa mobil ini kayak terjadi. Mereka kamu saya ketahui suaka, saya ada orang yang kamu tolongnya, orang yang orang itu jadi raja-raja aja Mak bakal liwat, waduh. Kejinan dia juga ada ya, gak dijenengan ya. Artinya kalau kita seniman, dia mau anaknya mati diri, paham ya? Sampai kumpul kula ya nek mati untuk ilmu. Untuk ilmu mbek wong alim ketemu kita ana nek. Kok mulane kampung ana nek mati ketemu goblok-goblok kowe sing mlebu ae. Pokoke syukuri, urip napa? Syukuri. Ketemu wong alim yo enak, mau ketemu bodho yo napa? Enak, iki kesempatan mlebu. Dan syukur itu mesti bagus, syukur mesti napa? Bahkan takwa dengan syukur itu derajatnya tinggi syukur. Malah ning Quran ana ayat fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa ning pangeran ben dadi wong sing syukur. Wong nek wis takwa mesti syukur. Misalnya saya, arife wong saleh iku ora zina. Wong sing saiki lagi zina nek mati wong wedok sing semlohe sing enak. Mungkin andekan diukur tingkat kenikmatannya. Iku jek nikmat wong saleh sing buang gak ditetir gak zina. Paham ya? Karena orang saleh bayangno itu naudzubillah. Terjadi nggak tersikir-sikir, tapi itu ya, jadi orang rasanya yang kenal kasih sebagai manusia, kenapa? Tapi dia lebih bangga mereka ditegur, tak? Uang korupsi 2 miliaran, mungkin nek mati 2 miliaran. Tapi dia nek mati uang soleh, yang bangga mereka bersih, uang kenapa? Itu nak takwa. Lah takwa yang ngenten iki, ditegur gak zina, ditegur gak korupsi, ditegur gak maling. Itu mesti lahir syukur. Syukur mesti lahir kotak takwa. Paham ya? Mengenai kulon itu peti, jadi kiai itu peti. Misalnya Rian Yogyo batu gempa, ini pun kata konser teng kota. Kalau ngaji batu teng gempa ngaji teng itu gitu, yang murah begini. Lalu yang cuma siapa wangi itu, yang datang ke apa wangi apa? Kemudian awak goblok yang gitu lah, goblok yang apa? Yang cuma siapa itu seneng, aku sentuh apa orang itu apa? Yang bukan turun ngaji nongas nangis bukan turun, cuma siapa happy saja, aku yang sholat. Ini sudah disebut kul bi fadlillah wa bi rahmatih. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi ibadah seneng, ibadah syukur sak dhuwur ibadah menes ana nganggo kula. Sampeyan senengane ibadah menes. Pengiran sabuk arai nek dosa kula kata Gusti Sur wis perso. Rai dhewe kok bulan saya ini. Rai-rai semua ini pun perso. Tapi orang sangat menes teman-teman. Artinya kan ada solusi ini. Orang sangat menes obat kan jangan obat ora bayar. Nggak pengen bisa nggak mengasahkan gak rubah. Terus malah dicurigai, dasar mata air tua. Murah sama nunggu. Mun balik mari teng kalimat tawassul. Pulau niku pulau seneng, wonten wali-wali sing tukang wiridan tukang sih. Tapi saya sebagai ulama seneng nak dadi wong para pangeran lewat jalur kul falillahil hujjatul baligh. Bahwa Allah lah yang bisa menjelaskan hujjah argumentasi ini. Yang ini itu kalimat tauhid.
Dan itu diwariskan Nabi Ibrahim ke para ulama termasuk ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang nyata nih, contoh-contoh ulama yang bisa mementahkan teori ini setan. Mereka berpegang dengan nomor tahu. Suatu saat Sayyidah Maryam itu hamil. Ketika dia hamil karena dia itu orang suci, disindir sama tetangga-tetangganya. Hayam biduzar ubi wairi badrin. Apa mungkin ada tanaman tanpa ada biji sebelumnya? Artinya anak hamil mesti anak unsur spermane wong lanang. Apa jawabannya Sayyidah Maryam? Sama yang butuh hadal bidr. Lalu biji itu sendiri asalnya dari mana? Kamu kan baru bisa menjelaskan kalau tanaman mesti dari biji. Lalu biji ini dari mana? Coba jelaskan. Mungkin iya ya biji dewe kan. Kalau kalian malah. Selama ini orang kan menganggap cerdas berteori. Kalau tanaman pasti dari apa? Biji. Berarti nak Maryam hamil mesti ada bijinya. Rupa-rupanya dihamili orang lain. Kata Ali Maryam, lalu biji itu sendiri dari apa? Mikir, oh ya itu mikir. Iya, sebagai biji so. Ya, nah itu langsung tertani pengira. Gak bodoh hamil itu ya langsung tertani pengira. Terus Allah akhirnya nurun ayat yang angkatannya Kanjeng Nabi Muhammad, Inna masalah Isa intawai kama salidoko ada. Orang kalau janggal Maryam dia anak tanpa bapak, kudune lu janggal ning Adam, maka tanpa bapak tanpa ibu. Foto. Kowe nak janggal ning gone baat, tani sangka kubur, mergo dadi lemah wis hancur lebur. Kudune wis janggal ning wujudem saiki. Wujudem sing saiki tanpa materi, tanpa apa? Wujud kita yang sekarang minal adamil mahdi. Wujudnya Nabi Adam yang dulu minal adamil mahdi, dari ketiadaan yang murni. Sementara ilangin Nabi Adam saiki wis pernah bermateri. Tentu mengembalikan sesuatu yang pernah bermateri lebih gampang karena ada materinya. Sama-sama mau kali wujudnya Adam yang dulu. Paham ya? Jadi sini kul falillahi hujjatun. Makanya pernah saya ceritakan di sini. Suatu saat di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngendikan, karena beliau orang tauhid ngendikan la ajwa wala diarota. Orang-orang penyakit menular, orang-orang tak kaya, orang-orang. Wong Yahudi seneng. Mereka Muhammad itu nak ketok goblok itu seneng. Ana untuk kudikan, dicecere untuk waras. Tapi waras malah apa? Kudikan. Orang Yahudi seneng karena ingin mempermalukan teori ini Kanjeng Nabi nak orang penyakit menular. Hanya Nabi diundang. Ya Muhammad, gue cari merana penyakit menular. Iki untuk kudikan. Tak jadi untuk waras. Sing waras jadi apa? Kudikan. Berarti penyakit tak menular. Hanya Nabi tak. Aku sing tak bakas ora sing kedua. Iki lho ketularan sopo. Yang pertama iki lho. Taman akal Allah. Yo ora mata sini gue. Ini kecerdasan. Ternyata Nabi enggak menyoal yang kedua, tapi apa? Lah iya, sing kedua iki ketularan sing pertama. Sing pertama ketularan sopo? Terus pinter ae Muhammad. Mana pula balik matur gitu mriki. Santri itu kesalahannya termasuk kesalahannya. Amanahnya Nabi itu banyak yang mewarisi. Sidiknya Nabi banyak yang mewarisi. Tapi kalau fatonahnya Nabi itu jarang. Kecerdasan itu karena biasanya di pondok-pondok lebih diajarkan akhlak sama moral. Tapi kecerdasan itu tidak apa? Diajar. Padahal banyak Nabi itu menangnya berdebat sama orang kafir itu karena kecerdasan. Makanya sampai ada ayat kul falillahi hujjatul. Ini kalau contohnya beberapa kecerdasan Nabi. Suatu saat Nabi Ibrahim itu mensifati Tuhan itu ya benar, tapi cara argumentasi kurang meyakinkan. Ketika ditanya Namrud, lalu Tuhan kamu itu siapa kalau tidak menuhankan saya? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan itu yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Seperti Namrud mengambil dua tawanan, yang satu dibunuh, yang satu tetap hidup. Aku ora iso lak ngono. Lha iki tak pateni. Sing iki tetep urip. Nabi Ibrahim terus ganti. Fa inna wa ya'ti bi samsi minal masyriq fa tibiha minal maghrib. Yo nak ambil ora mandi ngene, pangeranku iki. Sing nglakokno srengenge kawetan untuk kulon. Aku pangeran saiki kok kulon. Wetan. Wah, itu ora iso lho. Minimal dak ngaku pangeran mergo ora iso nglakokno srengenge dari barat ke arah apa? Sama, Nabi Musa juga punya kecerdasan. Nabi Musa mensifati Tuhan itu ya sudah benar, tapi tidak mematikan. Misalnya ketika ditanya Fir'aun, Tuhan kamu itu siapa? Nabi Musa itu begini, jadi Rabbul Masyriqi wal yang menuhani arah timur dan arah barat. Jadi Fir'aun, aku sering melaku-melaku. Sarahku melaku ngetan di pengirannya aku, nak melaku-melaku di pengirannya aku. Ma'alim tulakum min ilahin wairi, aku melakukan aku sering. Nabi Musa tidak benar. Iku aning bumi, pengiranku ini wa'anin. Fir'aun aku orang akal, Haman, dia piramida.
Sabune mateni pangerane sapa? Musa. Ibnu Lisor salla ali abdul asbab samawati fa ataliya ila ilahi Musa. Paling gak aku roh pangerane sapa? Cek gak mandi. Mergo muni pangerane langit malah wis cincang, sinten? Malah apa bangun piramida sing dhuwur apa cincang pangerane sinten? Musa akhirnya nganggo jurus pamungkas. Sing pangerane doang. Abe buyutum. Rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Sing pangerane doang lan pangerane buyutum. Sifat ini nampak sederhana karena hanya menyebut ndah mbek buyut. Tapi sak halayak, pengawal-pengawal Fir'aun malah jadi iman. Iya, nak Fir'aun pangeran baik agak di pangeran, tapi pangeran lagi lahir. Jadi itu kata biasa tapi menohok betul. Sehingga saat itu banyak pengawal Fir'aun yang diam-diam apa? Iman. Mergo nak Fir'aun pangeran, buyutnya ra duwe apa? Karena Tuhan lahir kemudian. Jadi kelihatannya sederhana tapi punya kecerdasan yang mematikan, malah matinya Fir'aun kalah malah. Hukum warab bu ada ikumul apa? Ya anak ngono pangeranku sing pangeran itu buyut-buyutem. Langsung sok mungkin. Fir'aun langsung apa? Ya ini kecerdasan yang hilang di pesantren. Memang enggak diajarkan. Padahal kalau di kitab Iqan di beberapa kitab, kita baca dalil Quran itu dibabkan. Ulama dulu itu bahkan punya bab khusus menerangkan dialeknya Quran yang terkait kecerdasan. Nah, jadi kami diajari amanah untuk kooperasi ini tidak bocor paham. Ya bener tapi rada ngawur. Ya itu memang penting, amanah ya penting. Kita juga kok penting. Tapi fatwa juga sangat penting. Karena selama ini yang menjaga Islam itu juga kecerdasannya para nabi, para ulama, para awam. Beliau